ini masih lanjutan dari yang tadi. Selanjutnya poin 2.3 itu tentang fungsi passing by reference. Saya sudah menyalin ulang program ini ke Microsoft Visual seperti ini. Kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Pada program ini dijelaskan tentang passing by value, di mana passing by dan passing by preference. Pada passing by value ini saat dipanggil fungsi 1 yang ini, pada saat pemanggilan fungsi, nilai dari fungsi yang disimpan adalah nilai dari fungsi yang disetting pada program utama. Kemudian sedangkan pada passing by preference, nilai pada saat pemanggilan fungsi adalah nilai pertama dari fungsi sebelum disetting pada program utama, di mana pada program fungsi 1 dan fungsi 2 ini disetting universal agar bisa digunakan pada fungsi utama. Ini programnya, sama seperti yang telah dimodel. Selanjutnya 2.4 kita ke Microsoft Visual lagi. Selanjutnya ini mau latihan 2.4, kita jalankan dulu. Hasilnya seperti ini. Pada output keempat, pendeklarasian dari array dengan perulangan biasa, dan kemudian array tersebut disimpan pada pointer dan menghasilkan output yang sama dengan pointer, karena pointer itu menyimpan alamat memori dari array. Jadi yang dilakukan secara berulang dengan pengulangan for ini, sehingga array disimpan secara berulang pada pointer array tersebut. Kemudian selanjutnya 2.5, ini ada potongan program lagi. Kita coba di Microsoft, kita ke Microsoft Visual seperti ini. Kemudian kita coba jalankan. Program ini itu digunakan untuk mengalokasikan memori dinamis. Sebelumnya kita coba dulu, misalnya di sini ketikkan jumlah saudara kandung, terus kita buat 3, kemudian 22, ketikkan nomor saudara kandung, yang kedua umurnya 17, yang ketiga umurnya 5 tahun, maka keluar data umur yang tadi kita masukkan. Jadi program ini digunakan untuk mengalokasikan memori dinamis, di mana penggunaan pointer dalam mempresentasikan array memerlukan alokasi memori sebelum setiap elemen array itu diproses. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan untuk keperluan ini itu diantaranya malloc dan free, seperti ini. Free ini. Kedua fungsi ini terdapat pada library stdlib.h header ini, dimana yang kita telah implementasikan hasilnya seperti pada program yang telah kita lihat tadi. Kemudian yang 2.6, operasi pada pointer. Kita ke Microsoft Visual lagi. Program 2.6 tadi seperti ini, kita jalankan. Pada program ini kita harus lebih teliti lagi dalam melakukan interpretasi penerapan operasi penjumlahan, pengurangan, dan variabel pointer. Karena jika kita salah memasukkan tanda tersebut, akan menghasilkan nilai yang salah pada saat program dijalankan. Pengoperasian pointer memiliki perbedaan dengan pengoperasian biasa. Jika terjadi kesalahan, maka hasil yang dihasilkan adalah alamat memori dari data yang kita telah masukkan ini. Selanjutnya struktur itu 3.1, contoh 3.1. Di sini ada integer hari, bulan, dan tahun. Kita ketik dulu programnya di Microsoft Visual. Seperti ini program yang tadi kita lihat. Kemudian kita coba jalankan. Kemudian keluar hasil seperti ini sesuai dengan inputan program ini. Pada contoh program ini kita akan mengenal perbedaan array dengan struktur, di mana struktur susunan datanya dapat terdiri dari berbagai tipe data, baik berupa char maupun integer atau sebagainya. Nah, pada program ini struktur akan dipanggil dengan menggunakan fungsi struct yang ini, struct tanggal, struct biodata, di mana akan dikeluarkan dengan menggunakan perulangan array yang terdiri dari 7 array, karena data hanya terdapat 7 yang dimasukkan ini, hanya 7.
Selanjutnya 3.2 contoh terakhir, kita ke Microsoft Visual lagi. Programnya seperti ini. Sebelumnya saya rubah dulu nama, ada tanggal, bulan, dan tahun lahirnya serta asal lahir. Kita coba lagi programnya. Jadi keluar umur 12.794 Pekanbaru sesuai dengan ini pribadi.nama. Perbedaan dengan fungsi struktur sebelumnya dari contoh program ini adalah penggabungan penggunaan pointer dengan struktur, di mana fungsi struct akan disimpan pada pointer dan akan dideklarasikan pada output dari program. Di sini data dari struct pribadi disimpan pada alamat memori dan pointer pribadi PTR yang ini. Nah, yang ini dan dideklarasikan pada outputnya. Selanjutnya 3 titik sudah. Yang terakhir I itu kita diminta untuk membuat program di mana sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, dan nilai, misalnya A, B, atau D. Nah, sistem pendataan nilai ini mengizinkan kita untuk memasukkan input seluruh data tersebut untuk maksimum 10 mahasiswa. Nah, setelah seluruh data selesai dimasukkan, pada layar akan ditampilkan output keseluruhan dari data yang telah kita masukkan tadi. Kita ke Microsoft Visual lagi. Program seperti ini sudah saya buat sebelumnya. Kita menggunakan fungsi tetap struct, for, dan get di sini. Kemudian kita coba jalankan. Ini yang tadi kita jalankan. Masukkan jumlah data yang ingin diinput. Sebentar. Kita clean dulu. Clean. Kemudian kita jalankan. Masukkan jumlah data yang diinginkan maksimal 10. Misalnya 1. Pertama NIM kita masukkan 1, nama A, nilai B. Kemudian keluar data mahasiswa telah dimasukkan, nomor, NIM, nama, nilai. Kemudian kita coba lagi. Kalau misalnya masukkan jumlah maksimal misalnya 5, maka keluar misalnya NIM pertama 1, namanya Nanda, nilainya A. Kedua NIM-nya 2, namanya Umul, nilainya B. Kemudian NIM-nya 3, nama Handa, nilainya C. Kemudian 4, namanya Yani, nilainya D. Yang misalnya terus nomor NIM-nya 5, namanya Ridwan, nilainya misalnya AB. Nah, keluar jumlah data mahasiswa yang telah kita masukkan tadi. Karena tadi kita buat di sini 5, maka keluar juga data yang dimasukkannya juga 5, seperti ini. Begitu juga ketika kita masukkan 10, maka data hasilnya akan 10 juga. Kita coba dulu. Misalnya tadi 5, terus kita coba kalau 10. Di sini kita bikin 10. NIM-nya 1, nama Umum, nilai AB, kemudian 2, Handa, terus nilainya A, kemudian nilai 3, yang ini nilainya B, kemudian 4, yang ini, kemudian Ridwan, misalnya kita kasih nilai C, kemudian nilainya 5, kita kasih di ini nilainya D, kemudian 6, kita kasih namanya Endah, nilainya A, kemudian yang ke-7 kita kasih Ekis, salah, nilainya BC, terakhir itu misalnya Trigi, salah, namanya D, NIM 6, misalnya namanya Nana, nilainya B, 10, misalnya namanya Risa, nilainya B. Ini tadi saya ada salah pengetikkan, tapi
Tapi seperti ini kira-kira hasil dari programnya. Ketika kita masukkan in sekian, maka namanya sekian, kemudian keluar nilai yang telah dimasukkan sesuai dengan contoh soal yang diberikan. Baik, sekian video tutorial yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.